Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada video ini, kita akan membahas tentang sejarah singkat penciptaan manusia pertama, sekaligus nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Semoga dengan nikmat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita bahas dapat menambah keimanan dan pemahaman kita tentang asal mula kehidupan manusia di muka bumi. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mengimani adanya para nabi dan rasul sebagai rukun iman yang keempat. Dalam riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu an, dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi?" Beliau menjawab, 124.000. Ia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berapa jumlah para rasul di antara mereka?" Beliau menjawab, 315. Hadis riwayat Ahmad, didhaifkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Meski berjumlah ribuan, yang masyhur dan wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan nabi sekaligus manusia pertama yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Adam alaihi salam. Berikut rangkuman kisahnya yang dirangkum dari berbagai sumber, di antaranya Qashasul Anbiya, karya Imam Ibnu Katsir. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, setelah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah memberitahukan kepada para malaikat melalui firman-Nya, "Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surah Al-Baqarah ayat 30. Segala yang akan dilakukan Allah adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmah-Nya yang maha tinggi, walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Nabi Adam menjadi khalifah di bumi untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya, memakmurkan bumi, serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah dari berbagai bagian penjuru bumi. Hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis dan tafsir para ulama. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi. Maka anak cucu Adam lahir sesuai dengan kadar tanah tersebut. Di antara mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, dan di antara warna-warna tersebut ada yang berwatak mudah, sulit, buruk dan baik. Inilah yang menjadi asal-muasal keberagaman sifat dan rupa manusia di dunia." Hadis riwayat At-Tirmizi dihasankan oleh Al-Albani. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Ketika Allah membentuk jasad Adam di surga, Allah membiarkannya selama yang Allah kehendaki. Lalu iblis mulai berkeliling melihat-lihat Adam. Ketika iblis melihat bahwa Adam berongga, ia tahu bahwa Adam diciptakan dengan sifat yang tidak dapat mengendalikan dirinya." Hadis riwayat Muslim. Setelah itu, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam sehingga ia menjadi makhluk hidup. Allah pun memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." Surah Syad
ayat 71-72. Setelah Allah memerintahkan seluruh makhluk di surga untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, semuanya taat kecuali iblis yang membangkang. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Surah Al-A'raf ayat 12. Karena kesombongan dan ketidakpatuhannya tersebut, iblis diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Dan sebagai bentuk pembalasannya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat kelak. Setelah iblis tidak lagi di surga, Nabi Adam pun tinggal seorang diri di surga. Allah lantas menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam. Mengutip dari kitab Kasyashul Anbiya, karya Imam Ibnu Katsir, Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam yang diambil oleh Allah ketika Nabi Adam tertidur. Dalam beberapa riwayat disebutkan, saat Nabi Adam bertanya tentang mahar pernikahannya dengan Siti Hawa, Allah berfirman, "Bersolawatlah engkau kepada kekasihku, Muhammad." Lalu Nabi Adam bertanya, "Siapakah Muhammad itu?" Allah menjawab, "Dia adalah anak cucumu nanti, dan dia adalah penutup para nabi. Andai bukan karena dia Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk." Bersama Siti Hawa, Nabi Adam menjalani kehidupan yang indah di surga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah. Namun terdapat satu larangan dari Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, yakni untuk tidak memakan buah dari pohon khuldi. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon khuldi, nanti kamu termasuk orang-orang yang zolim." Surah Al-Baqarah ayat 35. Sesuai janjinya, iblis pun menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar dikeluarkan dari surga seperti dirinya. Iblis membisikkan pada Nabi Adam dan Hawa tentang keistimewaan pohon khuldi. Kisah ini tertulis dalam Al-Quran Surah Toha ayat 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Karena tergoda dengan perkataan iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian memakan buah tersebut. Nabi Adam dan Hawa akhirnya gagal menepati janjinya kepada Allah dan melanggar larangan Allah dengan memakan buah khuldi. Setelah mereka memakan buah pohon khuldi, maka dengan serta-merta kelihatanlah aurat mereka berdua. Mereka kemudian menutupi aurat mereka dengan daun-daun surga. Karena mereka telah melanggar larangan Allah, mereka dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Ketika diturunkan, keduanya turun secara terpisah. Mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Nabi Adam diturunkan di wilayah Dahna, India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di Dustamisan yang terletak beberapa mil dari kota Basrah, Irak. Nabi Adam dan Hawa pun memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah atas apa yang mereka lakukan. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Surah Al-A'raf ayat 23. Allah menerima taubat mereka dan melimpahkan rahmat kepada mereka. Karena Allah Zat yang Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertaubat dari kesalahannya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia menerima taubatnya. Sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 37. Hingga akhirnya, setelah 40 hari, mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di Bukit Jabal Rahmah dekat Padang Arafah. Setelah bertemu dan kembali menjalani kehidupan berdua sebagai pasangan suami istri, mereka dikaruniai keturunan. Saat itu, setiap Hawa melahirkan
selalu melahirkan anak kembar. Kelahiran anak kembar pertama diberi nama Qabil dan Iklimah. Kemudian kelahiran anak kembar kedua diberi nama Habil dan Labuda. Ketika anak-anak Nabi Adam dan Hawa tumbuh dewasa, mereka pun memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Qabil mempunyai sifat yang keras, sedangkan Habil mempunyai sifat yang lebih lemah lembut dan sabar. Kemudian anak perempuan Iklimah menjadi remaja yang memiliki paras yang cantik, sementara Labuda biasa-biasa saja. Seiring bertambahnya usia mereka, mulai tertarik pada lawan jenis. Hingga Allah menurunkan kepada Nabi Adam dan Hawa bahwa keempat anaknya harus dinikahkan sesuai aturan yang tidak memperbolehkan pernikahan dengan anak kembar. Dengan kata lain, Qabil tidak bisa menikah dengan Iklimah, begitupun Habil yang tidak bisa menikahi Labuda. Setelah Nabi Adam menyampaikan aturan pernikahan kepada saudara kembarnya, ternyata Qabil menolak dan mengatakan ingin menikah dengan Iklimah, yang tidak lain merupakan saudara kembarnya sendiri. Untuk menyelesaikan perselisihan antara anak laki-lakinya sendiri, Nabi Adam mengajukan solusi, yaitu Qabil dan Habil harus berkurban. Lalu kurban yang diterima di sisi Allah, dialah yang berhak menikah dengan Iklimah. Setelah hari yang telah disepakati, keduanya telah menyiapkan kurbannya. Qabil, seorang petani sombong, menyiapkan seikat gandum dengan kualitas yang jelek, sedangkan Habil, yang merupakan seorang peternak, menyiapkan seekor kambing gemuk untuk dikurbankan. Lalu kurban keduanya disimpan di tengah lapangan. Tak lama kemudian, Allah menurunkan cahaya putih dan mengangkat kurban yang disiapkan oleh Habil. Artinya, Allah menerima kurban Habil dan diperbolehkan menikah dengan Iklimah. Karena tidak setuju, Qabil marah dan setan membujuknya untuk menyerang Habil. Dengan marah, Qabil melancarkan pukulannya untuk membunuh Habil, dan itu menjadi pembunuhan pertama di bumi. Karena ketakutan dan bingung, ia tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan Habil yang sudah tidak bernyawa lagi. Qabil berusaha membuang ke laut, tetapi ombak mendorong tubuh Habil hingga ke tepian. Akhirnya Qabil memohon ampun kepada Allah dan bertaubat atas segala perbuatannya. Sampai akhirnya, Qabil melihat seekor burung gagak di atas pohon dan seekor burung gagak mati. Burung gagak yang masih hidup membawa burung gagak yang mati itu ke tanah. Burung gagak itu kemudian membuat lubang di tanah dan mendorong gagak yang mati itu ke dalam tanah. Qabil akhirnya mengerti. Ia pun meniru cara burung tersebut untuk mengubur Habil. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Surah Al-Maidah ayat 31. Dikisahkan sebelum akhir hayatnya, Nabi Adam meminta putranya membawakan buah dari surga. Kemudian putranya mencari kemana-mana dan tidak dapat menemukannya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan malaikat yang menyamar menjadi manusia dan membawa kain, minyak wangi, dan skop. Malaikat yang menyamar tersebut kemudian memberitahu kepada anak-anak Nabi Adam bahwa mereka harus kembali ke rumah karena ketetapan untuk ayah mereka sudah tiba. Kemudian, mereka kembali ke rumah, diikuti oleh orang yang mereka temui sebelumnya. Nabi Adam dan Hawa yang pernah tinggal di surga mengenali bahwa sosok tersebut adalah malaikat maut yang akan mencabut nyawa Nabi Adam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan." Surah As-Sajdah ayat 11. Setelah malaikat mencabut nyawa Nabi Adam, malaikat itu memandikan, memberi pakaian, dan mengharumkan wangian pada jenazah Nabi Adam. Kemudian dia menggali tanah, meletakkan jenazahnya di dalam lubang, dan kemudian meletakkan batu di atas kuburan Nabi Adam yang dimakamkan di Gunung Abu Qubais, Mekah. Para ulama berpendapat bahwa Nabi Adam meninggal saat berusia 1000 tahun. Setelah kepergiannya, tanggung jawab diberikan kepada anaknya yang juga seorang nabi bernama Syits. Kemudian sebelum berangkat, malaikat itu berpesan agar kematian Nabi Adam
menjadi pelajaran bagi umat. Dari peristiwa itu, manusia bisa mengenali prosesi dan juga ritual pemakaman. Sahabat Mutiara Islami, demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama sekaligus nabi pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa berusaha menjadi hamba yang taat dan ikhlas dalam menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Akhir kata, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua serta meneguhkan hati kita di atas jalan kebenaran. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.